Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video yaitu lab 5 data and feature thinking, topik data understanding dan fitur exploration. Nah, di sini ada deskripsi tugas ya. Deskripsi tugasnya itu ada yang pertama capaian pembelajaran untuk mahasiswa. Yang pertama ada memahami struktur dan representasi dataset nyata. Yang kedua, melakukan preprocessing sederhana pada data. Tiga, mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data, menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan atau rule based. Nah, sini diskusi lagi ada pertemuan sebelumnya mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun pada banyak kasus nyata hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Nah, pada praktikum ini mahasiswa akan menganalisis dataset transaksi untuk mengambil pola pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum adalah pemahaman data dan ekspresi fitur, bukan pada pembangunan model. Oke, berarti ini analisis di tangan menunjukkan analisis di perangkat tip data. Berarti oke, sebentar kita buka dulu datasetnya. Oh, ini di sini taruh. Jadi setiap langkah ya. Oke, jadi langkah-langkah praktikum pertama ada data understanding. Nah, ya bagian A download dataset menggunakan library pandas. Oke, di sini persiapan library dan dataset ya menggunakan import pandas SPD. Nah, lalu metodenya, dan di sini udah dataset biasa dimuat dari almond_clean.csv. Nah, data understanding tujuan bagiannya adalah membangun struktur dataset sebelum melakukan perubahan variabel. Target awal adalah teks pesanan. Nah, pada tahap pre-processing, kolom tersebut akan diubah menjadi target biner is_canceler. 1 sebenarnya pesanan batal, 0 pesanan tidak batal. Nah, level 15 pertama. Oke. Kalau pertanyaan analisis dari setiap langkah berarti jawabannya ada di sini ya. Itu yang pertama ada tadi itu. Nah, di sini dataset memiliki 20.848 baris dan 19 kolom. Nah, target awal adalah status pesanan yang kemudian diubah menjadi is_canceler. Nah, di sini fitur numeriknya meliputi total underscore QT, berat, diskon, jumlah, kategori produk, ongkos kirim, dan total pembayaran.
Lalu fitur kategori makanan meliputi metode pembayaran, yaitu opsi pengiriman kota atau provinsi, kategori produk dan waktu pesanan. Terus yang kedua ada data. Nah, ini yang kedua ada data pre-processing. Data pre-processing ini itu selanjutnya kita akan membuat fitur baru pertama, buat is cancelled dan is COD. Buat bersihkan kode yang dimana nilai satu itu berarti transaksi dibatalkan, sedangkan nilai 0 berarti tidak dibatalkan. Hasilnya dari situ hasilnya terdapat 2830 data cancelled dan 18.018 data yang non cancelled. Kemudian saya membuat fitur is underscore COD. Nah, ini berdasarkan metode pembayaran hasilnya terdapat 11.538 yang transaksi menggunakan COD dan 9.310 transaksi yang non COD. Nah, di sini saya menambahkan fitur-fitur jam pada makanan pesanan waktu yang dibuat gitu untuk menjadi fitur jamnya. Terus saya juga membuat fitur tambahan itu order time segment, atau yang bagi waktu transaksi menjadi dini hari, pagi, siang, dan malam, seperti itu. Lalu sini saya membuat kategori ongkos kirim dan jumlah produknya seperti ini. Lalu ada pemeriksaan hasil processingnya, ada fitur eksploratornya. Ada 3 fitur utama, yaitu is COD atau pembayaran COD, pembayaran COD ya. Habis itu perkiraan ongkos kirim, ada total underscore KIT atau jumlah produk yang lebih banyak dapat membuat nilai atau kompleksitas pesanan meningkat. Hubungannya dengan pembatalan perlu diperiksa berdasarkan data. Seperti itu. Banyak terdapat COD-nya itu juga kita bahas. Lalu gini. Udah gitu aja Kak. Oh ini bisa analisis pola. Nah, pola ini ya. Nah, bagian ini dihitung: 1, persentase pembatalan COD dibandingkan non COD. Nah, 2, hubungan kategori ongkos kirim dengan pembatalan. 3, hubungan kategori jumlah produk dengan pembatalan. Ini ada 41 persentase pembatalan COD versus non COD. Nanti ada kelompok ini ada fitur kelompok pembayaran, jumlah pesanan, jumlah batal, dan persentase pembatalan. Yang non COD itu 2 pesanannya 9.310. Nah, jumlah batal untuk non COD nya itu 1.208 jumlah batal pesanan ya. Nah, jadi persentase pembatalan itu ada di 13,81%. COD itu untuk jumlah pesanan sebesar 11.538. Jumlah batalnya itu 1.544. Jadi persentase pembatalannya itu 13,38%. Nah, sini ada tingkat pembatalan non COD sedikit lebih tinggi dengan selisih sekitar 0,43 poin persentase. Karena selisihnya kecil, metode pembayaran saja belum cukup untuk menjelaskan kenapa sih adanya is cancelled ini gitu. Lalu di sini ada hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Nah, ada fitur shipping cost kategori, jumlah pesanan, jumlah batal, dan persentase batal. Nah, yang di sini shipping cost yang rendah, sedang, dan tinggi. Kategori shipping cost itu harga kategori dari harga yang dibeli ya. Jadi ada yang rendah, sedang, dan tinggi.
Nah, yang rendah itu jumlah pesanannya itu sekitar 6.768 dan jumlah batalnya itu 690. Presentasi pembatalan ada di 10,20%. Lalu yang di sedang itu ada jumlah pesanannya di 9.147 dan jumlah batalnya itu 1.127. Nah, sedangkan presentasi pembatalan itu di angka 12,32%. Lalu yang di tinggi itu jumlah pesanannya 4.933 dan jumlah batalnya itu 1.013. Presentasi batalnya di 20,54%. Nah, ini artinya kategori ongkos kirim dengan risiko pembatalan tinggi adalah tinggi sebesar 20,54%. Lalu masuk ke segmentasi data. Di sini saya melakukan segmentasi berdasarkan waktu pemesanan. Hasilnya transaksi pada dini hari memiliki tingkat pembatalan tertinggi sebesar 15,5%. Pagi itu sebesar 13,51%. Lalu ada siang itu sebesar 13,13%. Malam ada 13,29% dan tidak diketahui itu malam itu 12,98%. Jadi kalau dari segmentasi waktu ya, itu yang paling cepat untuk melakukan pembatalan itu di dini hari. Jadi waktu mereka baru memesan itu mereka bisa saja langsung pencet batal. Nah, makanya itu disebut dini hari seperti itu. Lalu ada analisis konflik. Nah, di sini pola umum yang digunakan pada bagian ini adalah hasil analisis kategori ongkos kirim. Kategori ongkos kirim dengan presentasi pembatalan tinggi dianggap menjadi kelompok berisiko tertinggi. Nah, kemudian dipilih ada dua ya, di sini ada yang pertama ada satu transaksi yang sesuai pola umum. Nah, ini berada pada kategori ongkos kirim berisiko tinggi dan dibatalkan. Dua, satu transaksi yang bertentangan dengan pola umum berada pada kategori ongkos kirim berisiko tinggi tapi tidak dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa satu fitur tidak dapat menentukan hasil transaksi secara mutlak. Ini ada pola umum dan yang memiliki risiko tinggi seperti itu ya. Oh, ini jadi pas bayar di tempat bilangnya nggak jadi, banyak yang seperti itu ya. Nah, lalu ada refleksi dan juga akhir mungkin kesimpulannya. Nah, di refleksi untuk presiden kita coba tanya jawab ya. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Di sini jawabannya sebagian pola dapat dijelaskan menggunakan aturan sederhana. Contohnya hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok ongkos kirim yang lebih tinggi memiliki tingkat pembatalan lebih besar. Namun aturan tersebut hanya menunjukkan kecenderungan dan tidak berlaku untuk semua transaksi. Nah, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Aturan gagal ketika terdapat transaksi pada kelompok berisiko tinggi yang tetap selesai, atau transaksi pada kelompok berisiko rendah yang justru dibatalkan. Konflik ini menunjukkan bahwa transaksi dengan karakteristik yang dianggap berbeda tetap dapat memiliki hasil yang berbeda. Berarti apa kesulitan dalam sistem otomasi bersih aturan data ini? Ini kesulitannya adalah pembatasan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Perbedaan tingkat pembatalan pada beberapa fitur juga dapat sangat kecil, seperti perbandingan COD dan non-COD. Selain itu, terdapat informasi yang kosong dan beberapa faktor penting yang tidak sesuai dengan set. Aturan sederhana bersihkan maksudnya keputusan dan tidak akurat. Sudah juga saya kiri video lab 5 kali ini saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.